Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore menjelang maghrib ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Nikmat yang paling indah pada kali ini adalah bisa menemui bulan suci Ramadan hingga saat ini. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dari Nu'man bin Bashar radhiyallahu an, bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mustabihatun. Diceritakan dari Nu'man bin Bashar radhiyallahu an, beliau mendengar langsung dari baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu telah jelas dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu telah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya terdapat sesuatu yang dikatakan syubhat atau masih samar-samar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, faman ittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa ardihi. Dan barang siapa yang terhindar dari perkara syubhat, maka dia akan selamat agama dan juga kehormatannya. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis tersebut ada sebuah cerita yang sangat mengena tentang perkara halal dan haram dan juga syubhat. Dikisahkan langsung oleh waliullah, seorang wali besar yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami pernah merasakan, tidak sama sekali pernah merasakan lazatnya atau nikmatnya merasakan ibadah kepada Allah. Berhari-hari dia termenung dengan ibadahnya. Kenapa saya tidak pernah bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya sholat tahajud, nikmatnya sholat fardu? Masya Allah. Kemudian ketika malam hari dia tertidur, sehabis sholat malam, di dalam mimpinya beliau ditemui oleh seseorang yang memberitahu bahwasanya dulu pernah atau terjadi sesuatu hal yang maksiat yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika selesai tidur, terbangun dari tidurnya, Abu Yazid Al-Bustami meminta kepada ibunya untuk mengingat-ingat apa yang telah terjadi dulu ketika masih kecil atau ketika masih disusui oleh ibundanya. Terus menerus berkata seperti itu kepada ibunya. Ibunya mengingat-ingat dulu apa, dosa apa yang pernah ia lakukan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Esok harinya ibunda Abu Yazid baru mengingat ketika semasa kecil Abu Yazid, ibunya pernah naik ke atap rumahnya di lantai 2. Ketika naik di lantai 2 rumahnya, ibu Imam Abu Yazid Al-Bustami menemukan makanan seorang tetangga yang sedang dijemur di atas atapnya. Ketika dijemur itulah beliau ibundanya mengambil
secuil, sepotong jari kelingking makanan yang ketika dijemur di atas atap tersebut tanpa sepengetahuan, tanpa seizin tetangganya tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu Abu Yazid Al-Bastami meminta kepada ibundanya untuk meminta halal kepada tetangganya. Setelah meminta halal kepada tetangganya dari secuil makanan yang ketika dijemur di atap rumahnya, maka sejak itulah Imam Abu Yazid Al-Bastami merasakan nikmatnya dalam beribadah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Maka dari kisah Abu Yazid Al-Bastami itulah kita merenung, kita berpikir bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita, cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah, khususnya pada bulan Ramadan kali ini. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, maka ingatlah di dalam hati seseorang itu ada segumpal daging. Wa idza kanat saluha saluha kulluhu, maka ketika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh anggota manusia itu akan menjadi baik pula. Wa idza fasadat kulluhu, dan ketika semua anggota badan, maka ketika mudghah atau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh mulai dari zahir batin manusia. Naudzubillahi min dzalik. Ala wa innal qalb, maka ingatlah sesungguhnya segumpal darah itu adalah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Maka daripada itu, pada momentum puasa kali ini kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuasakan hati, memuasakan pikiran. Selain berpuasa, menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Demikian kultum sore hari ini, semoga mendapatkan hikmah, barokah, manfaat. Selamat berbuka puasa. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok lali sik, kat lali. Ceritanya salah.